Baik, jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan persoalan-persoalan umum yang berhubungan dengan perilaku anak dan parenting. Tumbuh kembang anak memiliki tantangan masing-masing di setiap fase usianya. Pada kesempatan ini akan diuraikan 10 masalah umum parenting yang sering terjadi di dalam pola-pola parenting yang beberapa orang mengatakan situasinya seperti roller coaster. Seolah-olah naik turun tangga tanpa kenal waktu dan tidak pernah permisi dahulu. Kadang-kadang anak harus menghadapi situasi yang kacau di sekolah sehingga moodnya juga mengikuti menjadi kacau. Yang penyebabnya macam-macam, mungkin rasa kantuk yang berlebihan atau mengalami konflik dengan temannya di sekolah. Persoalan pertama adalah tantrum. Tantrum adalah cara anak menunjukkan bahwa dia merasa sedang kesal, frustasi, karena tidak mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Solusi parentingnya bagi orang tua harus tetap tenang, jangan bereaksi mendadak, misalnya balik marah atau membentak. Bahkan kalau si kecil menangis, katakan padanya, ayah atau ibu baru saja mendengar apa yang kamu butuh. Kalau kamu berhenti menangis, coba untuk alihkan perhatiannya. Dan selanjutnya jangan menyerah dengan menyetujui apa yang anak inginkan. Lanjutkan dengan kegiatan rutin lainnya sampai dia merasa tenang. Kedua, sikap tidak patuh. Seiring anak membesar, dia mulai merasa sudah bisa mandiri. Konsep keakuannya mulai muncul. Hal ini mengakibatkan anak tidak kooperatif pada perintah apapun yang kita sampaikan sebagai orang tua. Solusinya, hargai opini anak dan tetap tenang. Tanyakan kepada anak mengapa dia tidak melakukan sesuatu yang kita sarankan dan dengarkan secara seksama. Lalu jelaskan kepada anak mengapa kita menyarankan hal tertentu kepada dia untuk dilakukan. Dan tentu saja kita harus bijak dalam memilih kata-kata. Sebisa mungkin jangan berteriak karena malah makin membuat suasana menjadi lebih buruk. Ketiga, agresif. Menangani anak yang marah dan agresif, salah satu sikap anak yang paling menantang untuk dihadapi. Belum lagi kalau diiringi dengan jeritan atau melempar barang. Kuncinya tentu saja yang paling utama adalah sabar. Namun secara parental, kita bisa sebagai orang tua berbicara dengan nada suara rendah. Cari tahu apa yang membuat dia marah. Karena reaksi pasti diawali oleh aksi. Jika anak marah terkait dengan urusan sekolah, coba bicarakan dengan gurunya untuk menghadirkan solusi paling baik. Keempat, perilaku berbohong. Ada kalanya anak berbohong di kasus tertentu dan pada saat itu diketahui segera bahas ketika mereka melakukan tindakan tidak jujur tersebut. Karena jika dilakukan pembiaran, makin akan menjadi kebiasaan dan bisa jadi anak pintar menyembunyikan hal penting dari Anda. Solusi parentingnya adalah hindari marah kepada anak, apalagi melakukan perbuatan fisik. Ketika kita tahu pertama kali anak berbohong, supaya tidak kehilangan momen, anak diizinkan untuk bercerita jujur kenapa dia berbohong. Beritahukan bahwa dia tidak boleh berbohong, sehingga anak mampu mengutarakan penjelasan yang masuk akal. Dan di sini juga penting memberitahu perbedaan mana yang benar dan mana yang salah. Kelima, sibling rivalry atau persaingan antar saudara. Berkelahi, bertengkar sepertinya sudah menjadi hal yang sering terjadi setiap keluarga yang punya anak lebih dari satu. Bahayanya, orang tua seakan-akan menerima begitu saja, abai dan melakukan pembiaran. Lama-lama, hal tersebut bisa bermanifestasi pada perkelahian fisik yang lebih buruk. Solusi parentingnya adalah jangan langsung menyalahkan salah satu pihak, tapi tenangkan kedua pihak, dorong mereka untuk menyelesaikan masalah, tapi tetap saling menghormati.
pancing mereka untuk mencari jalannya sendiri, buat peraturan, dan jika hal ini kembali terjadi, siapapun yang memulai pertengkaran keduanya akan menerima konsekuensinya. Bentuknya bisa diskusi bersama atau dalam bentuk hukuman. Keenam, kebiasaan makan yang kurang baik. Berlebihan makan makanan yang ringan, cepat saji, permen akan menyebabkan orang tua kesulitan memberikan asupan makanan sehat seperti sayuran. Tentu saja ada solusinya. Solusinya, pertama, pastikan Anda tidak memaksa anak makan apa yang diinginkan oleh Anda. Jadi, Anda harus sebagai orang tua harus menjadi model terlebih dahulu. Contohnya, ketika ingin anak makan sayur dan buah, maka Anda pun upayakan makan sayur dan buah di hadapan mereka. Biarkan mereka melihat betapa enak dan nikmatnya sumber serat tersebut. Kemudian edukasi anak tentang manfaat makanan sehat. Bilang padanya kalau rajin konsumsi sayur dan buah akan mudah membuat mereka menjadi lebih besar. Dan sampaikan juga akibatnya kalau terlalu sering makanan-makanan yang tidak sehat. Biarkan anak membantu di dapur, dan ketika masak makanan di rumah, anak bisa belajar mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Ketujuh, ketagihan gadget. Tidak bisa dipungkiri, gadget menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi ada nilai edukasinya, mengenalkan beragam kosakata, warna, bentuk, dan lain-lain. Namun jika penggunaan gadget ini tidak pada porsi yang wajar akan menyebabkan ketagihan gadget atau adiksi gawai. Solusinya, kita sebagai calon orang tua atau pendidik jangan mengandalkan gadget sebagai media bermain anak. Buatlah anak sibuk dengan kegiatan lainnya. Kenalkan anak berbagai kegiatan bermain di luar ruangan yang jauh lebih menyenangkan. Beberapa menit sehari mereka mendapatkan jatah screen time. Terakhir, malas belajar. Ada kalanya datang masa di mana anak mogok belajar. Padahal sudah waktunya ujian misalnya. Solusinya jangan menekan anak untuk selalu punya nilai sempurna atau menang di setiap kompetisi. Silahkan diskusikan, berikan penjelasan mengapa belajar itu akan membantunya kelak di masa yang akan datang. Lengkapi dengan contoh, dan jika ditemukan ternyata si kecil tidak tertarik dengan belajar, maka cari metode belajar yang paling menyenangkan untuk si kecil. Cari tahu, cari seperti apa yang membuat dia nyaman, dan pahami kalau semua membutuhkan proses. Biarkan dia memilih apa yang membuat dirinya nyaman, dan hindari mengontrol pilihan-pilihan hidupnya terkait dengan belajar. Demikian beberapa hal yang menjadikan persoalan umum di dalam hal pengasuhan anak atau parenting. Insya Allah silahkan belajar lebih dalam di dalam modul. Bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Selamat belajar lebih dalam.